Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura secara modern institusional dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya Peraturan Pengelolaan Hutan Landai di Jawa dan Madura Lembaran Resmi 1897 Nomor 61. Selain itu, terbit pula Peraturan untuk Pelayanan Kehutanan di Jawa dan Madura yang menetapkan aturan tentang organisasi jawatan kehutanan, di mana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan keputusan pemerintah tanggal 9 Februari 1897 nomor 21. Termuat dalam lembaran tambahan 5164, hutan-hutan di Jawa mulai diurus dengan baik dengan dimulainya pemancangan, pengukuran, pemetaan dan tata hutan. Pada tahun 1913 ditetapkan reglemen baru, yaitu Peraturan Pengelolaan Hutan Landai di Jawa dan Madura Lembaran Resmi 1913 Nomor 495 yang di dalamnya mengatur tentang eksploitasi sendiri atau penebangan borong. Pada tahun 1927 ditetapkan Bos Ordonansi termuat dalam Lembaran Resmi tahun 1927 Nomor 221 dan peraturan pelaksanaannya berupa Bos Perordening 1932 yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan. Pada tahun 1930, pengelolaan hutan jati diserahkan kepada Badan Jati Bersih atau Perusahaan Hutan Jati dari pemerintah atau Jawatan Kehutanan. Perusahaan hutan jati tersebut tidak berdiri lama. Pada tahun 1938 oleh Direktur Van Financiën atau Direktur Keuangan Pemerintah Hindia Belanda bahwa perusahaan yang bertujuan komersil sebulat-bulatnya harus dihentikan karena alasan-alasan berikut. 1. Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan tidak hanya berkewajiban memproduksi dan menjadikan uang dari hasil kayu jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberikan keuntungan kepada pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas ialah hutan-hutan lindung yang memakan amat banyak biaya, sedang hasil langsung tidak atau sangat sedikit. 2. Perusahaan hutan jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan menganggap hutan jati kepunyaan pemerintah sebagai modal dan tidak dinilai atau tidak diberi harga sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan jati seluas 770.000 hektar. Akan tetapi, penggunaan hutan jati itu sebagai objek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah hutan jati milik perusahaan yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan. Dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar. Pada tahun 1940, pengurusan hutan jati dari Jati Bersih dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan pada tanggal 8 Maret 1942. Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang dan Jawatan Kehutanan diberi nama Rinyo Kyo Jimusho, dan berturut-turut organisasi tersebut dimasukkan ke dalam Departemen Sangyobu atau Urusan Ekonomi di Juni 1942 sampai Oktober 1943, kemudian ke dalam Departemen Yosen-hyoku atau Perkapalan November 1943 sampai dengan pertengahan 1945, dan setelah itu di bawah Departemen Bunju Seizenbu atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Romawi Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi,
segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan disahkannya ketetapan MPRS nomor 11/MPRS 1960 seperti tersebut dalam lampiran buku 1 jilid 3 paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A atau tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 2551. Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status jabatan kehutanan menjadi perusahaan negara yang bersifat komersial. Tujuannya agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas negara. Kemudian diterbitkan peraturan-peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negara. Untuk mewujudkan perubahan status jabatan kehutanan menjadi perusahaan negara, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 sampai dengan nomor 30 tahun 1961 tentang pembentukan perusahaan-perusahaan kehutanan negara atau perhutani pada tahun 1961 tersebut. Atas dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1990 tentang perusahaan negara, maka masing-masing dengan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1961 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961, didirikan Badan Pimpinan Umum BPU Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat BPU Perhutani. Termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38. Penjelasannya termuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2172. 2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1961 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961, didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur, disingkat PN Perhutani Jawa Timur. Termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39. Penjelasannya termuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2173. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961, didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah, disingkat PN Perhutani Jawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40. Penjelasannya termuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2174. 4. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1963 tentang penyerahan pengusahaan hutan-hutan tertentu kepada perusahaan-perusahaan kehutanan negara, diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada perusahaan-perusahaan kehutanan negara yang selanjutnya disingkat Perhutani. Presiden Direktur BPU Perhutani Anda Ganda Hidayat pada Forum Konferensi Dinas Instansi Kehutanan tanggal 4 sampai 9 November 1963 di Bogor dalam prasarannya berjudul Realisasi Perhutani, pada halaman 2 menulis bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang pendirian perusahaan-perusahaan negara, didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1961. Sedangkan pengangkatan direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan surat keputusan Presiden RI nomor 210/1961. Adapun perhutani-perhutani daerah yang telah direalisir, berdirinya hingga sekarang barulah Perhutani Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961
Perhutani Jawa Tengah pada tanggal 1 November 1961, Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Januari 1962, Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Januari 1962, Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963. Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Jawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961 dan PN Perhutani Jawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 dilebur ke dalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani. Itu Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972. Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, pemerintah menambah unit produksi perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di daerah tingkat 1 Jawa Barat dan disebut Unit 3 Perum Perhutani. Dasar hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 kemudian disempurnakan atau diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Di usianya yang ke-60 tahun, Perhutani terus mengabdi hijaukan negeri, semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Perhutani adalah badan usaha milik negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan pelindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978. Seterusnya, keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini, dasar hukum yang mengatur perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Sebagai badan usaha milik negara, Perhutani memiliki visi menjadi perusahaan unggul dalam pengelolaan hutan lestari. Di usianya yang ke-60 tahun, Perhutani terus mengabdi hijaukan negeri, semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Administrator Utama Perum Perhutani KPH Banten, mengucapkan selamat Hari Jadi Perhutani ke-60. Semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perhutani berubah, Perhutani bisa, Perhutani luar biasa. Jayalah Perum Perhutani. Selamat Hari Jadi Perhutani, semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Muhammad Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, mengucapkan selamat Hari Jadi untuk Perum Perhutani ke-60. Semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Perhutani tetap maju dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Bismah Yadin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, beserta seluruh jajaran staf mengucapkan selamat Hari Jadi untuk Perum Perhutani yang ke-60 tahun. Semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pengurus Al-Madinah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengucapkan selamat Hari Jadi Perhutani. Semangat bersatu, bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Suheri Setiawan dari Kepolisian Sektor Bojongmanik, Polres Lebak, mengucapkan selamat Hari Jadi Perhutani. Semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perhutani jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadun, selaku Sekdes Desa Narang, Kecamatan Ciritan, Kabupaten Lebak, mengucapkan selamat Hari Jadi Perhutani yang ke-60. Semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jaya, jaya, jaya Perhutani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Supriyatno, Ketua LMDH Mina Muara Berdikari, Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan saya Dapi Jafaris, Ketua LMDH Kapas Jaya, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Saya Helina Tanoto, perwakilan dari Universitas Bina Nusantara Alam Sutra, mengucapkan selamat Hari Jadi Perhutani. Semangat bersatu untuk bangkit dan tumbuh menjadi pengelola hutan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perhutani jaya, Perhutani jaya, Perhutani jaya.
maka pelaksanaan kecepatan ini akan mengkopi kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2020 sehingga bisa memulihkan kondisi lingkungan dan sekaligus memberikan lapangan pekerjaan dan dalam jangka panjang juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kita diakui oleh dunia bahwa sekarang ini Indonesia betul-betul memperhatikan masalah lingkungan. Dan yang telah kami sediakan. Jadi pola kerjanya ada badan regulasi gambut, tetapi pengendalian kebijakannya itu ada di Kementerian. Dalam hal ini kami dari lembaga akan menindaklanjuti dan meningkatkan kelanjutan program penanaman mangrove yang ada di kawasan hutan ini. Saya melaporkan bulan November dan Desember kemarin kita ada kegiatan bersama BPDAS RI untuk merehabilitasi seluas 80.000 hektar di kawasan Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, khususnya di petak 20 dan petak 21 wilayah perhutani. Menko bilang harus kerja bersama-sama dan masyarakat. Oleh karena itu tadi kelembagaan yang disebutkan Pak Menko tadi ini harus tetap menjadi hutan lindung. Dia memberikan kontribusi 4 kali karbon ke alam ini dibandingkan hutan. Oh,